Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ridho Lukman Hakim, NIM 21067464 dengan dosen pembimbing Pak Bukia Rahim akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul tentang pengaruh tingkat penguasaan teori terhadap kemampuan praktik siswa dalam pembelajaran teknik mesin siswa SMK. Latar belakang: sekolah menengah kejurusan merupakan wadah untuk membentuk sumber daya manusia yang terampil dalam bidang tertentu agar dihasilkan lulusan yang siap kerja. Lulusan SMK diharapkan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, bidang keahlian SMK harus sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan oleh industri. Di sini pentingnya integritas antara teori dan praktik dalam konteks pembelajaran teknik mesin, di mana pengetahuan konseptual itu harus beriringan dengan kemampuan praktik. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada analisis terhadap sejauh mana pemahaman teori mempengaruhi kemampuan praktik siswa. Identifikasi masalah. 1. Potensi kesenjangan antara seberapa baik siswa memahami teori dan seberapa baik mereka dapat menerapkan dalam praktik. Yang kedua, beberapa siswa mungkin memiliki pemahaman yang sangat baik tentang teori, sementara yang lain mungkin menghadapi kesulitan dalam memahaminya. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan praktik mereka. Yang ketiga, terdapat banyak faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan praktik siswa, seperti kualitas pengajaran, sumber daya yang disediakan sekolah, dan tingkat motivasi siswa dan dukungan dari lingkungan belajar. Yang keempat, bagaimana kemampuan praktik siswa diukur atau dinilai juga merupakan aspek penting. Metode penilaian yang digunakan dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh dan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan praktik sebenarnya. Rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh tingkat penguasaan teori terhadap kemampuan praktik siswa dalam pembelajaran teknik mesin tingkat SMK. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran teknik mesin di SMK. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh tingkat penguasaan teori terhadap kemampuan praktik siswa dalam pembelajaran teknik mesin tingkat SMK. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di teknik mesin di SMK. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam merancang metode pembelajaran yang dapat meningkatkan penguasaan teori dan kemampuan praktik siswa agar memiliki kesiapan untuk menghadapi tantangan di lapangan kerja. Landasan teori belajar. Belajar merupakan suatu kebutuhan bagi setiap individu karena mereka dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang baru. Belajar merupakan suatu proses pembentukan karakter seseorang yang mengakibatkan perubahan tingkah laku yang bersifat permanen. Belajar merupakan usaha seseorang untuk melakukan perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu kemampuan yang diperoleh dari proses pembelajaran dalam bentuk perubahan perilaku. Hasil belajar merupakan penilaian yang diberikan kepada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada diri siswa dengan adanya perubahan tingkah laku. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar, seperti minat. Minat memiliki peran penting dalam proses pembelajaran karena minat merupakan suatu dorongan dari dalam diri siswa untuk melakukan sesuatu. Lalu motivasi juga dapat menunjang keberhasilan belajar seseorang. Seseorang dapat dilihat dari motivasi yang ditunjukkan seseorang dalam mengikuti proses pembelajaran. Kesiapan dalam pembelajaran. Kesiapan siswa dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran seperti ikut serta dalam pemecahan sesuatu masalah dan penerapan ilmu yang telah diperoleh selama pembelajaran untuk memecahkan sesuatu masalah. Ada beberapa faktor lain seperti metode mengajar guru, fasilitas satu ruang kelas, dan teman bergaul. Lalu hasil belajar praktek.
Hasil belajar praktik adalah proses pembelajaran di mana peserta didik ini melakukan dan mengalami sendiri, mengikuti proses yang mengamati objek dari materi yang dipelajari yang telah tentang gejala interaksi sehingga dapat menjawab pertanyaan yang didapatkan melalui pengalaman induktif. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama, Didi Mulyana 2008. Penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Penguasaan Teori Terhadap Kemampuan Praktek pada Mata Diklat Perbaikan Sistem Kelistrikan Otomotif, dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan tingkat penguasaan teori variabel X dengan kemampuan praktek perbaikan sistem kelistrikan otomotif kompresi sistem pengisian variabel Y. Selanjutnya, Vertidias Yuda Nurjito. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penguasaan teori membubut dan kemampuan membaca gambar kerja dengan presentasi praktik membubut siswa kelas 11 jurusan Teknik Permesinan di SMKN 2 Jogja. Yang selanjutnya, Rie Satria Hamza 2011. Dengan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi kemampuan penguasaan teori mengeling terhadap kemampuan praktek penyambungan menggunakan paku keling pada standar komprehensif menggunakan perkakas tangan bertenaga operasi digenggam pada peserta didik SMK Negeri 12 Bandung. Kemudian, kerangka konseptual. Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam kajian teori, penelitian menduga bahwa adanya hubungan antara variabel bebas X, yaitu tingkat penguasaan teori terhadap variabel, terikat Y, yaitu hasil praktek. Hal ini dikarenakan kegiatan belajar SMK tidak hanya teori, melainkan juga perlu kegiatan praktek. Seperti yang ada gambar di sebelah, variabel X dengan penguasaan teori dan variabel Y adalah kemampuan praktek. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, ada pengaruh signifikan pada tingkat penguasaan teori pada kemampuan praktek siswa, HA. Yang kedua, tidak ada pengaruh yang signifikan pada tingkat penguasaan teori pada kemampuan praktek siswa, HO. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil adalah jenis kuantitatif korelasional. Adalah penelitian yang lebih menekankan analisa pada angka yang diperoleh dengan metode statistika yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan adakah hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Arikunto 2010. Penelitian ini menggunakan metode tertentu untuk menguji teori-teori dengan cara meneliti hubungan antara variabel-variabel ini diukur menggunakan instrumen penelitian sehingga data-data yang terdiri dari angka dapat dianalisa dengan statistik. Creswell 2019 5. Tempat dan waktu penelitian saya adalah studi penelitian ini adalah siswa kelas 10 jurusan Teknik Mesin. Tempat penelitian saya adalah SMKN 1 Padang, Jalan Yunus, Kampung Kelawi, Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Waktu penelitian saya tahun ajaran 2024-2025. Populasi dan sampel yang akan menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas 10 jurusan Teknik Mesin di SMK Negeri 1 Padang tahun ajaran 2024 dan 2025. Sampel penelitian saya adalah faktor dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Sampel yang diambil harus benar dan referensif. Variabel penelitian saya, variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Pada penelitian ini menjadi variabel bebas adalah X, adalah tingkat penguasaan teori, dan variabel terikat
terikat, variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini yang akan menjadi variabel terikat adalah Y atau hasil praktik siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, seperti melihat hasil kerja murid-murid yang sedang praktek atau melihat murid yang sedang memperhatikan dalam teori, memperhatikan kegiatan teori. Yang kedua, angket atau kuesioner, yang merupakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada murid-murid untuk dijawab. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi di sini berupa hasil dari praktik siswa-siswa dan hasil praktik siswa. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis statistik deskriptif dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang objek penelitian melalui sampel atau data keseluruhan tanpa analisis dan kesimpulan umum. Analisis tersebut bertujuan untuk modus atau median, mean, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, dan tabel distribusi frekuensi. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.